Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Herunisa dengan NIM 2105040130. Di sini saya akan membahas materi tentang pembagian pewaris menurut KUH Perdata. Apa itu hukum waris perdata? Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia, keturunan baik Tionghoa maupun Eropa, yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris diatur di dalam buku 2 KUH-PER, pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH-PER sampai dengan pasal 1130 KUH-PER. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris, terdapat 3 unsur di dalam warisan, yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, adanya ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada 2 jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absten tantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absten tantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris atau almarhum yang meninggalkan warisan adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Sedangkan pewarisan secara testamentair atau wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti, yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUH-PER pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Di dalam KUH-PER telah diatur mengenai penerimaan warisan. Dalam pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu golongan pertama, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Golongan keempat, anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat ke-6. Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan, baik secara absten tantio atau testamentair, tetapi di dalam KUH-PER telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seseorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris. Yang pertama, orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris dalam pasal 838 ayat 1 KUH-PER. Yang kedua, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri dalam pasal 838 ayat 3 KUH-PER. Selanjutnya, orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih dalam pasal 838 ayat 2 KUH-PER. Lalu, orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang. Bila warisan sudah diterimanya, maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak ia menerima warisan.
dalam pasal 838 ayat 4 KUHP. Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut buedal harta warisan atau buedal waris. Diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam pasal 830 KUHP terjadi, yakni dengan adanya kematian dari pewaris. Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh peninggal pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem waris KUH Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gonogini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUH Perdata dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf bila ada kesalahpahaman. Saya Novi Hairunisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.